Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast gua yang mungkin podcastnya nggak semenarik podcast lain, yang gua beri nama podcastan. Jadi sekitar 3 tahun lalu, mungkin ya sekitar 3 tahun lalu segitulah, gua ini pergi ke pantai bareng teman-teman gua. Jadi kita tuh touring pakai motor. Kenapa kita lakuin? Karena posisinya kita itu lagi liburan setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, kisah ini tuh menurut gua menarik untuk diceritain. Mungkin sedih juga, dimana posisinya tuh baru gue alamin gitu. Dimulai perjalanan menuju ke sana tuh kita bisa dibilang baik-baik aja, nggak ada masalah serius. Tapi ini menarik karena mungkin kita semua ngalamin kejadian yang kita nggak bisa diduga-duga, walaupun kita mikirnya udah semua terencana dengan baik ya. Mungkin gue cerita nggak terlalu komplit sih, karena seinget gue aja. Kejadian ini kan lama, tapi yang gue bisa ingat tuh hal-hal yang krusial banget gitu. Jadi di perjalanan menuju Sukabumi ini kita melewati Ciawi kalau nggak salah. Kita semua tuh jalan dari camp tempat kita kumpul sekitar jam 12 malam. Di situ kita kumpul, terus nggak lupa lah baca doa sebelum berangkat. Nah, kejadian ini tuh tertuju ke salah satu teman gue yang namanya gue sebut aja Robin. Di perjalanan ini sih nggak ada yang aneh sama motor kami, karena kita semua tuh udah ngecek visi, tapi nggak bisa lah ngecek dalam mesin ya kan. Nah, ketika semua jalan kecepatan tinggi, nggak terlalu cepet-cepet juga sih, maksudnya lumayan lah. Kita semua tuh beriringan di jalan satu baris. Gua posisinya sekitar 3 motor dari depan, jadi gua tuh posisi keempat. Nah, temen gua ini si Robin, dia tepatnya di depan gua. Nah, pas lagi kebut jalan di tanjakan, tiba-tiba motor dia tuh bunyi gitu. Motor bunyi gimana? Pokoknya gitulah, nggak tahu lah gua, lupa. Pokoknya tiba-tiba tuh motor dia udah asap keluar, kebut, tapi asapnya keluar gitu kan dari belakang motornya itu. Tapi motor dia lama gitu kan, jalannya pelan-pelan gitu kan. Pas dicoba, dicek, ternyata motor dia tuh ngalamin yang namanya fan belnya putus. Kita semua panik dong, gimana ini? Sedangkan perjalanan aja belum setengahnya, bahkan seperempatnya pun belum. Ya mau pulang bingung. Akhirnya dia mutusin untuk menyimpan motornya di pom bensin kalau misalkan kita dapat pom bensin. Tapi setelah jalan di posisi ini tuh, dia lagi di step ya, kita mikir nih, pokoknya kalau misalkan di jalan ada bengkel, ya ke bengkel. Kalau nggak nemuin, ya pom bensin nemuin, kita di pom bensin aja. Syukur-syukur kita dapat bengkel. Kenapa kita mikirnya pesimis bengkel? Karena ini tuh udah jam malam banget, jadi kita pesimis kalau ada bengkel yang masih buka gitu, ya kan? Nah, makanya kita punya planning untuk simpen motor dia dulu di parkiran, entah parkiran mana, pom bensin atau apa ya kan. Setelah 15 menitan di step itu jalan dia kan, kita nemu bengkel tuh kecil. Posisinya tuh pas tanjakan juga sih, tapi posisinya udah mau tutup tuh. Nah, kita nanya dulu dong. Ketika nanya tuh pertama kali yang kita tanyain tuh stok fanbelnya dulu. Di bengkel ternyata tersedia nih bengkel apa tuh, di bengkel tuh tersedia, tapi fanbel Mio, sedangkan motor dia kan Xeon tuh, yang notabene tuh pasti beda ukuran, tapi nggak beda-beda banget lah. Kata si orang bengkel sih bisa aja dipakai, cuma kesannya maksain. Ya dengan opsi itu ya mau nggak mau dong kita pasang. Yang penting kan motor bisa jalan, ya kan? Oke lah tuh dipasang dulu tuh. Ngabisin waktu sekitar sejam setengah lah, kalau nggak salah. Setelah jam 3 pagi, kita lanjut perjalanan
ke Sukabumi. Di perjalanan tuh cukup rame banget, lumayan rame banget. Mungkin tujuannya kita tuh semua sama ya, ke pantai gitu. Nah, setelah melewati kota, masuklah kita namanya daerah hutan gitu. Jadi kita lewat hutan, posisi gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa karena belum ada penerangan jalan juga. Cuma lampu dari kendaraan yang lewat itu aja. Gua nggak tahu sisi kanan kiri gua tuh apa. Yang penting yang gua jalanin tuh gue bisa jalan aja di aspal itu. Jadi gue nggak bisa lihat kanan kiri apa gue tuh apa gitu. Nah, masuk ke hutan. Jadi buat menuju ke ujung genteng tuh kita ngelewatin perkampungan, hutan, perkampungan lagi. Entah berapa kali sampai gue lupa ya kan. Dan di jam 5 pagi ini terjadi insiden lagi. Nah, kocaknya itu sama motor Ciroben ini yang nggak biasa aja itu ternyata motornya tuh banyak pecah gitu, bocor lah. Nah, ini kan posisi di tengah hutan ya kan. Nah, bayangin dong, seandainya di tengah hutan tuh ada nggak sih yang namanya bengkel, ya kan? Tambal ban, ada nggak sih? Akhirnya kita lanjut tuh walaupun pelan-pelan. Dan teman gua tuh ada yang ngecek duluan ke depan, ngecek apakah ada warung atau tempat tambal ban juga. Dan di luar dugaan, ternyata tuh di situ emang ada tambal ban. Walaupun pas di lokasi yang nambal pun belum bangun karena masih tidur gitu. Akhirnya setelah ditambal tuh ngulur waktu lagi ya kan, berarti ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung pengalaman lagi pula kan lumayan tuh foto-foto di jalan juga tuh. Nah, dan setelah selesai kita lanjutin perjalanan sampai tiba di ujung genteng sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Gue lupa lah. Dan bergegas nyari penginapan buat kita. Nah, kita nggak langsung dapat balai gitu kan. Nah, kita mondar-mandir dulu nih ke sana kemari dan tertawa. Akhirnya sampailah dan dapatlah penginapan itu. Ya balai lah maksudnya posisinya, tapi lumayan buat istirahat gitu kan. Buat istirahatin badan lumayan gitu kan. Setelah perjalanan mungkin sekitar 5-6 jam lah. Dan semua istirahat ya kan. Setelah dapat tempatnya, semua masuk dalam mimpi sampai akhirnya gua bangun jam 4 sore. Dan semua masih tergeletak tak berdaya. Gitu gua nyari akhirnya nyari angin sendiri ke tepi pantai dan melihat betapa ramainya itu, gila. Karena gua pergi kan berbarengan nih, mikirnya kok malah gua ke pantainya sendiri. Akhirnya kan gua balik lagi tuh ke rumah. Ya enggak dong, maksudnya ke balai itu, maksudnya gue balik lagi sono. Nah, dari dengar-dengar itu ujung genteng ada yang namanya penakaran penyu apa ya, pokoknya gitulah, di Pasir Putih namanya. Mungkin sekitar setengah jam lah perjalanan dari tempat kita. Diskusi kita sama yang lain, akhirnya kita berangkat ke sana. Itu jam 4:30 lah. Nah, kan kita di sono kita main air dulu gitu kan. Nah, waktu itu ada momen dimana yang ada hal yang nggak gue bayangin. Bukan senja, tapi ada petugas di sana yang melepaskan tukik atau anak penyu ke laut. Otomatis semua kan datang kan, ngabadain momen itu. Lucu sih lihat tukiknya, kayak kamu. Dan semua tukik tuh waktu dilepas masih apa ya? Pokoknya dilepas tuh masih kecil-kecil lah, ya kan, emang masih kecil, baru telur udah dilepas gitu kan. Karena katanya dari beberapa puluh tukik yang dilepas, mungkin katanya hanya ada beberapa yang bisa bertahan hidup sampai tua gitu. Makanya penyu dilindungi. Nah, setelah kejadian itu kita balik lah ke balai. Kita mandi bebersih lah karena badan kita kan lengket gitu kan. Setibanya malam kita makan di warung pinggir pantai gitu kan. Itu tuh menunya biasa aja tapi enak gitu. Ya misalkan makan telur ceplok, masih anget, lu bayangin ya kan, pakai sambal terus sedikit kecap, ditambah tuh suasana pantai yang anginnya sepoi-sepoi gitu. Terus melihat ke laut tuh terlihat secercah cahaya kapal nelayan gitu. Wah, gokil sih, gila gue bilang. Nah, setelah itu kita niatnya
mau ngopi gitu kan pinggir pantai, karena kayaknya asik juga nih ngopi pinggir pantai ya kan. Dan alangkah apesnya, baru juga duduk malah gerimis. Ya mau nggak mau dong kita balik ke balai. Tapi sampai di balai malah nggak jadi hujan. Gokil gak? Ya akhirnya kita semua main kartu ya kan, main kartu, jadi yang kalah tuh jarinya dikaretin gitu kayaknya. Pokoknya dikaretin itu lucu banget lah. Dan gue paling banyak. Akhirnya kita semua tuh tidur ya kan. Tidur, nah rencana kan kita kan bangun pagi-pagi ya kan, buat balik ya kan. Nah sebelum berangkat, jadi kita tuh berdoa dulu lah. Jadi kita tuh bangun tuh bukannya santai tapi malah prepare buat balik gitu kan. Kita berdoa. Nah di sini kita salah persepsi gitu. Mungkin pas berangkat kita berpendapat kalau misalkan kita tuh harus jalan beriringan. Nah pas pamit pulang ini, kita baca doa pulang ini, kita malah bilang yang mau duluan aja, tapi kan nanti kita janjiannya di titik A atau titik B gitu kan. Ya udahlah, kita anggap kan biasa aja. Toh pulang santai ya kan. Jalanlah kita. Gak ada halangan tuh. Posisi gue tuh paling belakang, bareng 2 motor lain. Temen gue Fikri sama istrinya, sedangkan gue kan sama pacar gue, sama cewek gue ya kan. Yang anak lain-lain tuh sekitar 4 motor mungkin ya, duluan tuh. Padahal kan di belakang lagi tuh masih ada 4 motor ya kan. 4 motor ya bener. Dan sampai di hutan, sebelum perkampungan, gue disusul oleh teman gue yang namanya Asep. Ngasih tahu kalau teman kita tuh kecelakaan. Shock dong gue, lagi enak-enak ya kan, tiba-tiba si Asep ngelaksonin dari belakang kan, tin. Terus dia ngomong dong pakai bahasa Sunda ya kan, tinggal itu sia kekebutan wae, obaturan sia tuh kecelakaan. Siapa yang kecelakaan? Gue tanya gitu kan. Si Deden. Hah? Kaget dong gue. Langsung lah gue balik tuh. Gue nggak nanya posisinya di mana, pokoknya itu kan satu jalur tuh, jadi gue ikutin jalan aja gitu, toh nanti kelihatan juga ya kan, nggak terlalu jauh juga sih dari motor gue itu. Nah dia posisinya udah duduk di kursi penduduk itu. Nah si Asep ini jalan lagi nyusul yang lain ke depan, tapi si Asep gak lama baik lagi tuh, gak kekejar katanya ya kan. Gue datengin si Deden ya kan, dia posisinya tuh pokoknya banyak darah lah di mukanya gitu kan. Dikasihlah obat-obatan sedikit lah, mungkin diobatin sedikit lah sama penduduk gitu kan, dikasih pertolongan pertama mungkin kan, dikasih minum atau apa gitu kan. Itu darahnya banyak banget, gue tuh paling parno lihat darah gitu kan. Untungnya ada istrinya si Fikri sama cewek gue tuh ya kan, sambil ngelap-ngelapin darahnya ya kan. Nah di sini gue sama yang lain tuh mungkin cekcok ya kan, saling menyalahkan gini kan. Yang posisinya tuh harusnya kita nggak ngelakuin itu gitu loh. Ya mungkin bisa aja ngelakuin, karena kan kita saling menyalahkan itu kan karena panik ya kan. Nah dan di depan tadi tuh belum balik karena kan udah jauh banget tuh yang anak-anak ya kan. Kita nggak bisa nelpon karena posisinya tuh di gunung, jadi cuma kartu simpati aja tuh yang ada sinyal ya kan. Akhirnya kita minjem HP penduduk buat hubungi teman kita. Nah posisinya gue tuh menghubungi si Judi, karena kebetulan yang kecelakaan ini Deden sama adiknya Judi ya kan, si Hafid. Di situ semua panik ya kan. Akhirnya rombongan yang depan tadi datang ya kan, dan bertanya, Bu di mana klinik atau puskesmas terdekat ya kan. Cuma ada satu di bawah, itu tuh pun sampai 2-3 km ya kan. Jauhnya tuh 2-3 km atau 5 gitu, soalnya jauh ya kan. Nah mulai kita klinik di sini. Deden dapat pertolongan kedua ya kan. Setelah tadi kan di atas udah dong pertolongan pertama, bersihin dan lain-lain ya kan sama petugas puskesmas lah. Ternyata luka si Deden ini harus dijahit, sedangkan di puskesmas ini dokter nggak ada. Jadi petugas di situ tuh sebisa mungkin nolongin si Deden yang bisa dia lakuin. Nah kita sih dikasih tahu kalau daerah apa gitu namanya, gua lupa namanya, rumah sakit apa gitu, bisa disuruh ngejahit, buka. Jalanlah kita ya kan, sampai akhirnya kita nemu sebuah masjid jadi patokan tempat kita rumah sakit itu ya kan.
kebetulan juga itu hari Jumat, jadi kita sholat Jumat di situ ya kan. Nah, kita cari-cari info ke pedagang situ ya kan, di mana ada rumah sakit yang bisa ngejahit itu kan, atau klinik lah minimal. Kasih tau lah, kita datengin tuh ya kan. Tapi posisinya di situ udah penuh ya kan, nggak bisa nerima lagi. Nah, di situ kok nggak salah deh, ada klinik juga. Posisinya kita udah lewat, kita udah ngelewatin lah, nggak tahu itu ada klinik juga. Diantar lah si Deden sama si Judi buat dijahit. Nah, setelah semua beres, udah dijahit, kita juga udah sholat Jumat, baliklah kita pelan-pelan tuh ya kan. Tibalah di rumah Deden. Jadi posisinya gua sama cewek gua, Judi sama Vicky sama istrinya gitu kan di rumah Deden. Dan di rumahnya si Deden ini nggak ada ibunya, nggak ada orang rumah gitu kan. Akhirnya telepon lah Deden sama ibunya. Kalau dia tuh udah di rumah ya kan, dan dia bilang lapar ya kan. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau dia tuh habis kecelakaan, karena takut ibunya shock atau apa gitu, takut panik gitu kan. Yang notabene mendingan kaget di rumah daripada kaget di luar. Jadi nganggap semua baik-baik aja. Dan akhirnya setelah itu ibunya datang dan shock dong. Kenapa ini? Kamu kenapa ya kan? Lihat kondisi Deden kayak gitu ya kan, diperban mukanya, tangannya ya kan. Kok bisa kecelakaan gini? Ya kan. Nggak jelasin lah. Bla 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 gini. Akhirnya iya dan ngerti itu orang tuanya ya kan. Mungkin karena kecelakaan kecil, tapi kan yang namanya orang tua kan khawatir juga ya kan. Nah, usut punya usut, si Deden ini nggak bilang sama ibunya kalau dia tuh mau pergi ke pantai. Kenapa dia nggak bilang? Karena takut yang namanya nggak diizinin. Mungkin gua tahu ini salah atau apa ya. Yang jelas gimana pun hasilnya, lu harus bilang lah sama orang tua itu izin gitu kan. Boleh atau nggak bolehnya. Ya syukur-syukur kalau lu bisa ngeyakinin orang tua lu, itu lebih bagus. Nah, jadi hari demi hari tuh salah satu teman gua bilang pas dia diurut, ternyata si Deden ini ketempelan katanya ya kan. Makanya tangannya tuh agak berat, pegal-pegal gitu. Tapi setelah itu sih udah mendingan sih katanya. Udahlah, dibalikin ke sana katanya gitu kan. Gua nggak tahu sih kalau itu ketempelan bener atau enggak ya kan. Yang jelas gua taunya ini bisa jadi pembelajaran kita semua. Kalau izin dari orang tua itu harus intinya. Dan kita kemana aja berbarengan. Kalau berangkat dan pulang pun harus berbarengan. Kalau misalkan kita bareng-bareng sama teman-teman kita, nggak boleh pisah-pisah lah, ninggalin teman kita yang lain ya kan. Mungkin sih ini aja yang bisa gua sampein dan ceritain. Dan semoga bisa jadi pembelajaran lah. Dan kalian bisa menikmati cerita gua dengan baik gitu kan. Ya, sampai di sini dulu aja. Akhir kata, semoga kita bisa bertemu lagi dan stay on earphone terus karena saya akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.